Pendengar, seperti yang sudah kita janjikan, hari ini akan ada obrolan seputar berita yang sempat heboh di Instagram pada bulan Oktober tahun lalu. Kehebohan ini bahkan dibahas oleh beberapa akun media sosial seperti Lambe Tura, Fakta Indo, Dagelan, dan tentang beberapa orang yang melakukan rappling di gedung tinggi yang ada di Jakarta Selatan yang ternyata adalah kampanye kerja keras bebas cemas dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Pendengar, simak Radio Talk El Sinta Semarang kali ini bersama dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda, Ibu Multanti, mengenai kampanye kerja keras bebas cemas. Bersama saya Idrus Tanto dalam El Sinta Radio Talk pada kesempatan kali ini. Saya juga akan undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Silakan untuk turut terlibat ya. Nanti kita akan berbincang banyak dengan ini langsung A1 narasumbernya loh. Kepalanya langsung, deg-degan saya dihadiri pada kesempatan kali ini. Silakan untuk menghubungi di telepon kami 024 764 8910 atau WA SMS kami 0877 2110 9100. Saya akan sapa Ibu Multanti. Halo Ibu, selamat siang. Apa kabar Ibu Multanti? Selamat siang Mas Junior. Sehat, Alhamdulillah Ibu? Sehat bahagia. Sehat bahagia, iya. Cerah sekali ini hari ini ya. Bu Multanti juga membawa rekan-rekan ke studio. Terima kasih sudah hadir di El Sinta. Ya, sama-sama Mas Junior. Ya, baik. Pendengar, sebelum kita berbincang tentang kerja keras bebas cemas, barangkali kita bahas dulu ya perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan atau BP Jam Sostek dengan BPJS Kesehatan, karena kan ada dua, sebetulnya ibaratnya pinang dibelah dua ini ya, tapi apakah sama atau beda? Ini bagaimana sebenarnya Ibu Multanti? Ya, terima kasih sekali ini Mas Junior kesempatannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan 1 jam ke depan kita bisa memberikan informasi terkait dengan tadi di awal Mas Junior sampaikan ada isu heboh gitu ya. Ya, jadi ada 2 BPJS betul Mas Junior. Sebelumnya mungkin kita sapa dulu ya pendengar El Sinta yang selalu setia ini. Yeah. Mudah-mudahan nanti juga ada hal-hal yang bisa untuk diskusi gitu ya, sehingga semakin paham lagi dan informasinya itu semakin bisa ditangkap gitu. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan ini yang pasti adalah beda secara program dengan BPJS Kesehatan. Nah, di BPJS Kesehatan itu untuk sampai dengan saat ini melaksanakan satu program, yaitu bagaimana seluruh warga negara gitu ya, itu apabila mendapatkan risiko sakit sudah ada yang menjamin, yaitu dengan BPJS Kesehatan. Nah, secara otomatis programnya hanya satu, yaitu terkait dengan kesehatan. Yeah. Nah, kemudian untuk BPJS Ketenagakerjaan ini diamanahkan 5 program. Yang pertama adalah kecelakaan kerja atau jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua jaminan kematian. Yang ketiga adalah jaminan hari tua. Yang keempat jaminan pensiun. Dan yang kelima adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini sangat lengkap ya, karena kalau bicara sistem jaminan sosial nasional itu sesungguhnya tadi ada 5 program dan satu adalah jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Bisa diulang berarti Bu, biar pendengar semakin paham. Yang pertama tadi kecelakaan kerja. Kemudian hari tua, JHT ya. Iya, betul. Jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ada 5 ya, tadi untuk programnya. Ya, dari kelima itu masing-masing tiap program tentunya ada manfaatnya ya. Betul sekali. Apa saja itu Bu manfaatnya, Bu Multanti? Jadi kita kupas satu-satu ya, Mas. Ya, wah kalau kupasnya isunya agak tajam ya, cocok kita ngundang Multanti. Iya. Jadi kalau untuk jaminan kecelakaan kerja itu kita pastikan bahwa resiko yang terjadi itu adalah resiko seorang pekerja atau peserta BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari berangkat bekerja, selama bekerja dan kembali lagi ke rumah. Nah, di luar itu pasti ada hal-hal yang
kaitannya dengan pekerjaannya, penugasan dan lain sebagainya itu masih dalam ruang lingkup kecelakaan kerja. Nah, sehingga kalau terjadi kecelakaan kerja yang dialami oleh peserta, ini tentu BPJS Kesehatan belum bisa menanggung, karena konteksnya adalah kecelakaan kerja. Nah, ini sekaligus untuk membedakan ya, karena masyarakat pada umumnya begitu menyebutnya BPJS gitu ya, asumsinya adalah sudah mengikuti. Nah, memang secara keseluruhan untuk BPJS Kesehatan itu memang sudah cukup banyak ya yang dilindungi karena seluruh warga. Nah, kemudian kembali lagi ke jaminan kecelakaan kerja, risiko itu apabila terjadi, manfaat yang akan diberikan oleh peserta maupun ahli waris, Mas Yuniar. Kenapa kami sampaikan ahli waris? Karena resiko itu bisa saja membawa dampak kematian. Jadi resiko kecelakaan kerja itu dampaknya yang pertama bisa sembuh kembali. Nah, kalau sembuh kembali, alhamdulillah bisa bekerja kembali. Nah, kemudian yang kedua, dimungkinkan dampaknya adalah mengalami cacat. Bisa saja cacat anatomis, cacat fungsi, kemudian cacat total, atau mungkin yang terakhir adalah dampaknya meninggal dunia. Nah, sehingga kemanfaatan dari jaminan kecelakaan kerja ini nanti akan bisa diberikan kepada peserta maupun ahli warisnya. Nah, kemudian untuk manfaatnya yang jelas pada saat kejadian itu dialami oleh seorang peserta, harus diberikan pelayanan pengobatan ya, tentu sampai dengan dinyatakan sembuh ya. Nah, sembuh ini sangat tergantung dengan kondisi yang ada, apakah bisa tadi kami sampaikan bisa segera sembuh atau mungkin harus prosesnya panjang gitu ya, harus mengalami rawat inap, operasi mungkin ya. Itu. Jadi pada saat ada kecelakaan itu konsepnya adalah diberikan pelayanan perawatan, pengobatan sampai dengan dinyatakan sembuh. Nah, berapa biayanya? Ya, tentu kami tidak bisa mematok ya atau menetapkan nilainya, karena pasti nanti nilai itu tidak terbatas. Ya, jadi karena konteks awalnya adalah dinyatakan sampai dengan sembuh. Nah, itu jadi itu yang pertama, pelayanan pengobatan. Kemudian ada dimungkinkan terjadinya resiko itu di perusahaan atau mungkin di jalan raya yang jauh dari rumah sakit. Nah, sehingga ada kemungkinan ada biaya transport ya. Biaya transport agak kasar ya Mas Yuniar. Maaf, biaya untuk menghantarkan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit. Nah, itu pun juga diberikan. Luar biasa ya. Ya, kemudian untuk yang berkaitan dengan cacat tadi, kami akan memberikan santunan cacat sesuai dengan ketetapan dari dokter yang merawat atau rumah sakit tim medis yang berwenang ya. Apakah cacatnya tadi sampai cacat total ya, bisa ya, kalau total mungkin tidak bisa bekerja kembali ya, sehingga itu juga harus diberikan santunan cacatnya. Atau mungkin cacatnya hanya cacat anatomis, karena kalau di industri-industri yang menggunakan mesin gitu ya, kadang-kadang resiko kecelakaan kerja itu berdampak kepada kecacatan anatomis. Mungkin jarinya hilang satu ruas ya, karena harus diamputasi, karena alat-alat di tempat bekerjanya. Nah, ada juga mungkin yang akibat kecelakaan berdampak kepada cacat fungsi. Nah, yang tadinya mungkin tangan itu bisa diputar sampai 360 derajat ya, ternyata hanya bisa 90 derajat. Nah, ini termasuk kategorinya adalah cacat ya. Kecacatan ini diberikan santunannya berdasarkan persentase yang ditetapkan oleh tim medis yang berwenang atau rumah sakit. Nah, kemudian pengalinya adalah dikalikan upahnya yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi ada prosentase yang nanti menjadi haknya pekerja manakala mengalami risiko kecelakaan kerja. Nah, kemudian dimungkinkan ini para pendengar setia El Sinta, akibat kecelakaan kerja tadi yang bersangkutan tidak bisa masuk. Ya, masuk kerja maksudnya, karena tadi harus dirawat, mungkin harus pemulihan ya, sehingga konsep dari jaminan sosial ini tentu tidak mengurangi hak dari pekerja. Contoh saja gajinya
Ya, gajinya tidak boleh dikurangi. Misalkan ada peserta yang mengalami kecelakaan kerja harus dirawat selama 2 minggu. Nah, selama 2 minggu ini perusahaan tetap harus memberikan gajinya. Nah, kalau gaji itu diberikan oleh perusahaan, nanti BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti kepada perusahaan. Ya, jadi tidak ada yang hilang ya, Mas Junior di sini. Jadi cukup banyak sekali manfaatnya. Ini baru bicara satu ya, Mas ya? Masih banyak manfaatnya. Masih banyak sekali. Termasuk tadi juga kalau misal ada kematian. Ya. Nah, ini tadi berlanjut ke kecelakaan kerja, mungkin dampak yang paling fatal adalah meninggal dunia. Iya. Ya, kepada ahli waris tentunya mendapatkan hak ya. Ini kalau bicara hak tidak bantuan, jadi tidak perlu diminta. Kami sebagai badan penyelenggara harus memberikan kepada ahli waris. Ya, haknya pasti ada santunan kematian. Ya, santunan kematian besarnya 48 kali gaji. Nah, gaji adalah gaji yang dilaporkan kepada badan penyelenggara. Itu untuk santunan kematian. Kemudian karena meninggal, ya pasti ada biaya atau biaya pemakaman. Nah, kemudian ada juga santunan berkala selama 24 bulan atau 2 tahun. Nah, ini diberikan kepada ahli waris. Kemudian yang lebih menarik lagi dari program ini, apa tuh, Bu? Beasiswa, Mas. Ada beasiswa. Iya, betul sekali. Jadi beasiswa ini diberikan kepada ahli waris ya. Tentu anaknya ya, karena yang masih sekolah anaknya. Maksimal 2 orang anak, tingkat pendidikannya dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Ya, jadi kalaupun sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tadi Mas gak perlu cemas, Mas, gitu, karena resiko apapun itu sudah dilindungi dan tentu keluarganya juga tetap bisa melanjutkan usaha ataupun anaknya. Yang terpenting adalah jangan khawatir tidak bisa sekolah atau melanjutkan sekolahnya. Nah, ini ada beasiswa yang dulu mungkin belum ada, sekarang sudah menjadi hak peserta atau ahli waris pada saat mengalami risiko meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Nah, itu kira-kira ya, Mas ya, untuk kecelakaan kerja. Lengkap ya, Mas ya? Lengkap. Sebenarnya 1 poin saja atau 2 program tadi sudah mengcover banyak hal. Padahal masih ada banyak yang lain. Artinya sebenarnya dengan kita bergabung ke BPJS Ketenagakerjaan, ini kita bisa mendapatkan beribu macam manfaat lah, bahasanya begitu. Berbagai macam manfaat. Masih ada program-program yang lain. Tapi kita akan jeda iklan dulu, Ibu. Siap. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda iklan. Kami juga undang Anda, silakan mendengar, mau konsultasi langsung boleh, mumpung ketemu ahlinya. Ini pakarnya langsung ya, nggak cuma ahli, pakar pimpinan lagi. 3 sekaligus ya. Tetaplah bersama kami di Radio El Sinta pada Radio Talk pada kesempatan kali ini. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Sinta News and Talk. BPJS Ketenagakerjaan. Iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, dapat 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Loh, mobilku kok bisa ngomong? Bukan, pokoknya aku mau perawatan di Big Quick. Hah? Big Quick? Di Big Quick bisa cek
ngecek kondisi keseluruhan tanpa syarat. Terus gak tadi dikasih tahu servis apa aja yang aku butuhin. Bisa all in check and service, balancing, spuring, tune up, dan yang terpenting safety checknya gratis. Tapi kan aku sibuk. Big Quick itu buka tiap hari dari jam 8 sampai 9 malam. Tanggal merahnya masih buka kok. Lokasinya ada di mana-mana. Ruang tunggunya full AC dan wifi. Kopi gratis, bisa booking di www.bigquick.co.id. No ribet. Dah, aku mau ke Big Quick sekarang. Maafin aku, harusnya aku bawa kamu ke Big Quick dari dulu. Ingin servis mobil? Ya ingat Big Quick. Anda masih mendengarkan Radio Talk, El Sinta News and Talk. Kembali lagi pendengar dalam program kita Radio Talk kali ini masih bersama dengan Ibu Multanti, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda. Kantornya yang di Jalan Pemuda ya Bu? Iya. Sebelum betul, balai kota itu ya, sebelah betul. kiri jalan. Iya. Bisa. Paragon Mas. Paragon ya. Teman-teman taunya Paragon ya, pendengar juga ya. Baik. Kita lanjutkan Bu. Tadi sudah dibahas ya satu program ya, ada beberapa program. Mungkin yang berikutnya ada lagi Bu ya, masih ada program jaminan kematian tadi sudah belum ya? Sudah ya Bu, jaminan kematian ya? Belum, secara ya? kemanfaatan belum. Oh iya. Ya. Kalau jaminan kematian ini bagaimana Bu? Ya. Jadi mungkin mohon izin Mas Yuniar, tadi boleh, ada satu lagi yang kami perlu sampaikan kepada iya. para pendengar setia. Apa itu Bu? Kaitan dengan manfaat jaminan kecelakaan kerja. Ya, jadi pada prinsipnya pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja, kalau yang meninggal tadi jelas kepada ahli waris diberikan santunannya dan beasiswa. Kemudian kalau pekerja itu bisa kembali bekerja lagi atau mengalami cacat, nah itu juga para pemberi kerja tidak boleh menonaktifkan ataupun mem-PHK pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja dan berdampak cacat. Nah, ini ada satu program yang kita sebut manfaat return to work, Mas. Jadi pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja berdampak kepada kecacatan itu harus kembali dipekerjakan. Nah, tentu tugas dari badan penyelenggara ini melakukan pendampingan, pendampingan secara psikologis dan juga pelatihan kerja. Nah, ini setelah nanti dilatih kemudian bisa kembali bekerja. Nah, ini perusahaan juga harus mengkaryakan kembali. Nah, sehingga tetap dijamin ya pada saat nggak usah cemas tadi, Mas. Mengalami risiko kecelakaan kerja, apapun dampaknya tidak perlu cemas. Ya, karena ada program return to work ini. Ya, dan ini sudah kita kerjasamakan dengan para pengusaha pemberi kerja supaya bisa mengembalikan dan mengkaryakan kembali saudara kita yang mungkin mengalami risiko kecelakaan kerja dan berdampak kepada cacat. Itu selagi bukan cacat total tetap nih Mas ya. Kalau cacat total tetap mungkin juga ini sangat dipahami yang perlu istirahat gitu ya. Itu lebih ke nanti jaminannya yang lain yang berbeda tadi. Ada beasiswa, ada yang lain tadi. Iya, ada santunan kecacatan sendiri. Kalau yang tadi yang kematian. Nah, kemudian yang kematian ya, Mas Yanwar Junior ya, salah sebut sampai grogi ini juga Mas. Yang jaminan kematian ini kepada ahli waris kita diberikan santunan sejumlah 42 juta. Nah, kemudian juga ada beasiswa. Ya, sama Mas. Jadi kita berikan beasiswa untuk 2 orang anak. Wah, luar biasa. Iya. Itu beasiswanya berarti dari mulai kapan sampai kapan? Dari tingkat pendidikan TK sampai dengan perguruan tinggi. Wah, luar biasa ya. Dari TK sampai perguruan tinggi akan dibiayai negara. Iya, betul sekali. Jadi mulia sekali Bu Multanti. Programnya Mas, insya Allah. Program bagus Mas. Ya, jadi perlu kita sosialisasikan, makanya bisa bersama El Sinta sama-sama ini menyampaikan informasi baik ini kepada seluruh masyarakat ya, sehingga supaya tadi bicara jaminan sosial ini menjadi sebuah kebutuhan ya. Kalau kematiannya ada penyebabnya, semisal karena apa, meninggal hanya sakit saja, kecelakaan ya, atau bagaimana? Untuk meninggal dunia itu tidak ditanyakan penyebabnya ya, artinya karena kecelakaan kerja tadi bisa karena sakit, memang sakit ya, punya sakit bisa. Nah, ini yang pasti meninggal
dunia dengan sukses gitu ya. Mungkin jadi kami berkewajiban untuk membayarkan santunannya. Jadi tidak penyebabnya apa gitu ya. Nah itu mungkin kalau di asuransi ada ya seperti itu. Tapi karena ini jaminan sosial, sehingga kepada peserta yang mengalami risiko meninggal dunia, kewajiban badan penyelenggara adalah memberikan jaminan itu untuk kecelakaan kerja. Iya. Kemudian ada lagi selain itu ada program JHT juga. Ya, betul. Jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Ya, jangan diartikan JHT terus jahat gitu. Bukan ya. Jaminan hari tua. Hari tua. Iya. Kadang-kadang disingkat ya Mas ya. SMS itu kadang JHT gitu ya. Persepsinya beda ya. Tanda puntungnya banyak. Ya, itu jahat sekali gitu. Ya, kalau jaminan hari tua ini adalah tabungan yang tentu secara iurannya bersamaan dengan 2 program yang lain tadi ya, ada kecelakaan kerja, ada kematian, dan tugas kami di badan penyelenggara adalah mengembalikan seutuhnya Mas untuk jaminan hari tua ini, dan tentu ada syarat-syarat yang kapan bisa diambil gitu ya. Jadi bukan lembaga keuangan, lembaga perbankan, jadi ini ada syaratnya. Yang pertama tentu kalau pekerja itu sudah nonaktif. Ya, nonaktif itu tidak bekerja lagi. Ya, misalkan 2 tahun nih bekerja, kemudian memasuki tahun ke-20, bulan ke-25 sudah bekerja, ya silahkan bisa diambil hak jaminan hari tuanya. Kemudian tadi kembali ke peserta yang mengalami risiko meninggal dunia. Nah ini secara otomatis nanti hak jaminan hari tuanya kita kembalikan kepada ahli waris. Ya, untuk jaminan hari tua. Kemudian kalau untuk yang cacat total tetap tadi juga kita kembalikan ya, karena pasti beliau tidak bisa bekerja kembali. Ya, kemudian untuk yang ada nih Mas Yuniar yang apalagi Bu? Pekerja-pekerja WNA, warga negara asing. Warga negara asing juga dapat kalau bekerja diberikan jaminan sosialnya, kemudian akan kembali ke negaranya, itu juga kami kembalikan hak jaminan hari tuanya. Jadi prinsipnya adalah pengelolaan jaminan hari tua ini sepenuhnya kita kembalikan lagi kemanfaatannya kepada peserta atau ahli waris. Saya bisa membayangkan bahwa jaminan hari tua ini kan sekarang sedang pernah ramai, ada namanya generasi sandwich. Ya, yang di tengah dia harus beban atas, beban bawah juga, orang tua dan anak. Dengan adanya JHT ini bisa seperti menjadi solusi ya, Bu Tanti ya. Ya, jadi sebetulnya negara ini sudah mempersiapkan Mas dengan programnya tadi, contoh saja program jaminan hari tua ya. Jadi manakala kita sudah memasuki usia pensiun, kemudian tingkat produktivitas kita juga sudah menurun gitu ya. Nah memang seyogyanya kan istirahat ya. Dengan tadi kalau pola secara hubungan industrial mungkin dengan pensiun tadi Mas, di pensiun gitu ya. Nah memasuki usia pensiun itu kan perlu persiapan ya. Mungkin kalau secara fisik karena harapan hidup saat ini cukup panjang ya, mungkin bisa sampai usia 70 tahun, 75 tahun. Nah ini diharapkan nanti dengan tabungan yang dimiliki, kalaupun mau mempunyai kegiatan lagi bisa ya, untuk modal gitu. Terus yang utama ya tadi Mas, kalau kita sudah tua itu kan harus sudah mempersiapkan ya, mempersiapkan diri, tidak harus ngerepoti anak-anak kita ya. Jadi kemandirian itu juga dibangun dengan program jaminan hari tua itu. Ya, jadi pada saat pensiun menerima jaminan hari tua, yang masih sehat sudah merintis usaha bisa untuk penguatan modal gitu ya. Kalau yang memang sudahlah saya menikmati hari tua saya, minimal juga tidak akan ngerepoti dari anak-anaknya ya, karena sudah punya tabungan sendiri gitu ya. Jadi cukup bagus sekali programnya. Jadi sudah dipersiapkan dari dini gitu ya, sejak orang bekerja itu sudah mempersiapkan sampai nanti pensiun dan hari tuanya seperti apa. Kalau ada lagi yang terakhir adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Iya. Jadi kalau kita kehilangan pekerjaan, kita bisa dapat jaminan dong. Apa itu Bu? Oh iya. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah tugas tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Tentu bersama pemerintah ya, untuk sama-sama memastikan bahwa orang yang
sedang mengalami PHK gitu ya. Itu juga harus diberikan kesempatan untuk bisa bekerja kembali gitu. Nah, dalam proses bekerja kembali ini kan membutuhkan support. Nah, yang pertama, penghasilannya pasti sudah tidak ada. Ya, karena ter-PHK. Apakah entah perusahaannya memang kondisinya tidak memungkinkan, ya, karena bubar, tutup, seperti itu, ataukah memang ada hal-hal tertentu yang menyebabkan seorang karyawan ini ter-PHK. Nah, ini tetap diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan dinas terkait, yaitu Dinas Tenaga Kerja, memberikan pelatihan, kemudian memberikan akses seluas-luasnya terkait dengan informasi pekerjaan, ya, lowongan kerja. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan berupa uang tunai selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu diharapkan yang bersangkutan atau pekerja tadi yang mengalami PHK bisa kembali bekerja. Itu untuk manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Oke. Ternyata sudah di kode ini ada pendengar yang masuk, Bu. Ada Ibu Sasa atau Mbak Sasa mungkin ya. Mbak ini Sasa. Di Ngesrep, dekat sini berarti ya masih. Mbak Sasa silakan. Halo, selamat siang Mbak Sasa. Halo, selamat siang. Mas mau tanya. Silakan. Kan dulu kan saya kan BPJS-nya tuh kan dari ikut orang tua ya. Ikut orang tua. Itu kan udah lama sih nggak aktif. Itu syarat-syaratnya apa aja ya? Apa mau dilanjutin apa mau buka sendiri aja? Ini untuk yang apa? Kesehatan atau ketenagakerjaan berarti? BPJS yang ikut orang tua yang di kantor. Oh, ini berarti yang di kantor berarti BPJS Kesehatan. Kesehatan. Kalau yang tenaga kerja udah bekerja belum berarti Mbak Sasa? Belum sih. Waktu itu masih. Ya. Kalau sekarang berarti posisi sudah bekerja atau masih bersama orang tua? Ini udah bekerja sih. Bekerja di perusahaan atau jadi PNS? Di perusahaan. Di perusahaan ya, oke. Oke, siap. Terima kasih ya. Kita akan tanggapi atau nanti kita tanggapi Bu sekarang atau nanti saja baiknya? Boleh. Sekarang mungkin ya? Sekarang saja ya. Silakan. Mas Junior, mohon izin. Terima kasih Mbak Sasa. Apa kabar Mbak Sasa? Ya, sudah saya tutup Bu. Ya. Oh sudah. Langsung tanggapi ya. Boleh. Ya. Jadi tadi dari Mbak Sasa, mungkin kalau Mbak Sasa sekarang sudah bekerja, pastikan Mbak Sasa sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi apa yang kami sampaikan tadi manfaatnya itu bisa dipahami dan tentu menjadi perhatian gitu ya. Jadi harapannya kalau Mbak Sasa sudah bekerja, pastikan sudah mendaftar atau mempunyai kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tadi kalau terkait dengan orang tua itu ada di BPJS Kesehatan. Jadi mohon maaf mungkin tidak bisa tuntas ya memberikan informasinya ke Mbak Sasa, tapi tadi kalau Mbak Sasa sudah bekerja pastikan ya supaya tidak cemas gitu. Kalau kita bisa punya BPJS Ketenagakerjaan itu di tahun keberapa biasanya? Oh, ya sesungguhnya kalau BPJS Ketenagakerjaan ini pada saat mulai kerja sudah harus punya. Ya, karena risiko itu kan tidak memilih ya Mas Junior. Kita tidak tahu risiko itu akan datang sehari setelah kita bekerja, 1 bulan setelah kita bekerja, atau 1 tahun. Jadi prinsipnya pada saat sudah bekerja, disitulah sudah muncul risiko. Nah, sebaiknya ya begitu ada pekerja baru atau rekrut baru itu sudah mulai didaftarkan. Ya, supaya tadi bisa bekerja lebih tenang, lebih nyaman, dan pasti ada produktivitas di situ. Oke. Ada pendengar lagi Pak Budi di Sayung ya. Pak Budi silahkan Pak Budi. Selamat siang. Selamat siang Pak Budi. Saya mau tanya ini tentang BPJS Kesehatan ya. Ketenagakerjaan Pak Budi. Oh, kalau BPJS Kesehatan tidak bisa Pak? Belum untuk bisa ya. Untuk menanyakan sesuatu gitu. Apa nih? Sesuatu, tapi kita sedang bahasnya BPJS Ketenagakerjaan. Nanti malah aku tidak tahu, nyambung. aku tahu. Ya, Cuman silakan, ini silakan. ada berkaitannya dengan BPJS gitu loh Pak. Oh ya, silakan. Boleh. Ini gini Pak. Saya sebagai pengikut tenaga BPJS Kesehatan
itu sudah mungkin 1 tahun lebih saya tidak bisa membayar angsuran tiap bulannya itu, Pak. Lah ini mohon dikonfirmasi sama beliau, Ibu sebagai narasumber. Kira-kira dalam hal ini apakah saya mendapatkan sanksi atau apa jenisnya? Karena saya saat ini menganggur, Pak, tidak bekerja gitu loh, Pak. Jadi untuk membayar itu mengalami kesulitan gitu. Oh, begitu ya, baik. Lah tolong dalam hal ini memang tidak ada sangkut pautnya dengan BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini sedang berbincang ya. Oke, baik. Tapi saya mohon informasinya saja, kira-kira bagaimana, sebaiknya bagaimana gitu. Jadi saya bisa untuk melanjutkan untuk membayar ini angsuran BPJS, Pak. Jadi sampai demak gitu, Pak. Oke, Pak Budi di Sayung ya, Pak Budi ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Budi ya. Mungkin nanti ada saran tapi tidak optimal karena kita sedang bicaranya berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi pendengar bisa mungkin banyak tanya karena sering juga BPJS Kesehatan mungkin barangkali ada masalah juga ya Bu Multanti ya. Kita undang kembali pendengar, silakan kalau mau berbincang kepada kami di 0247648910 atau juga pesan singkat 0877210910. Ini mungkin ada tanggapan, ada saran aja Bu. Saran bagaimana? Oh iya, terima kasih. Saran aja Bu. Tetap kita berikan saran ya, karena kebetulan ini juga menjadi bagian dari yang menyemarakkan perbincangan kita ini Mas Yuniar. Jadi untuk Pak Budi, monggo nanti Bapak bisa menghubungi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Ya, mungkin di Sayung ada atau di Demak. Nah, sehingga Bapak bisa tadi kalau mau membayar caranya seperti apa gitu ya. Kemudian ada hal yang perlu bisa ditanyakan langsung ke BPJS Kesehatan. Mungkin itu Mas Junior. Jadi memang ke BPJS Kesehatan ya langsung ya. Kita masih ngobrolin soal ketenagakerjaan ya. Sudah ada Pak Dida ya, Pak Tri di Budak Payung ini ingin bergabung. Pak Dida silakan. Selamat pagi menjelang siang Radio Cinta. Ya, pagi menjelang siang. Sudah siang Pak, tapi masih semangatnya masih pagi Pak Dida, silakan. Selamat Pak Tri ya. Pagi juga Bu Multanti ya, selaku kepala yang sehat-sehat Bu. Sehat Pak, insya Allah Pak. Harus sehat ya. Bu, silakan. Itu saya mau nanya dari pertanyaan paling mendasar itu saya masih bingung Bu, terkait dengan ketenagakerjaan JHT ya Bu ya, khususnya JHT. Saya cerita sedikit ya, mohon maaf, saya minta waktunya 5 menit untuk Radio Cinta ya. Mau cerita saya misalnya. Boleh, mungkin bisa dibatasi, silakan. Ini ketenagakerjaan kan Pak ya, benar ya? Iya betul. Ya, silakan. Saya kan kerja salah satu di perusahaan di Semarang 22 tahun Bu. JHT saya sekarang 36 juta. Lumayan ya Pak ya. Bisa buat beli motor Pak. Terus Bu, yang tadi pertanyaan saya Bu, teman saya bekerja di perusahaan lain Bu. Pada waktu pandemi kemarin dia sudah resign karena ada PHK. Itu dia bekerja di salah satu perusahaan lain dari saya itu cuma 7 tahun Bu. Dia JHT-nya sudah 15 tahun, Bu. Ini 15 juta. Maaf, 7 tahun bekerja, dia ada PHK pada waktu pandemi, 15 juta. Sedangkan saya 22 tahun, saya 36. Yang menjadi pertanyaan saya, Bu, apakah potongan setiap perusahaan itu sama? Dalam artian, berapa persen kah? Tahu yang saya maksud ya, Bu ya? Ya, tahu Pak. Satu perusahaan lain apa potongannya sama. Yang kedua Bu, apakah besar gaji karyawan juga menentukan? Kan sama-sama saya jujur sama-sama SLTA juga Bu. Teman saya juga SLTA, saya juga SLTA. Gaji nggak jauh-jauh beda amat lah, 11-12 paling-paling. Selisihnya cuma nggak beda-beda jauh. Nah terus Bu, yang ini pertanyaan terakhir Bu. Apakah manfaat JHT ke depan saya pada waktu saya untuk pensiun Bu? Terima kasih Bu. Baik, Multanti. Terima kasih ya. Ini curhatan dari Pak Tri di Budak Payung ya. Kok rasanya merasakan mungkin ada kok berbeda gitu ya. Tapi akan kita jawab nanti karena sudah dikode sama produser. Kita akan jeda iklan dulu ya. Nanti pendengar juga boleh nanya. Sudah ada juga masuk yang ke WhatsApp juga. Nanti kita akan jawab setelah jeda iklan berikut ini. Anda masih mendengarkan Radio Talk
El Sinta News and Talk. Sudah daftar BPJS Ketenagakerjaan, nelayan, pedagang, petani, ojol, pekerja serabutan, semuanya bisa kerja keras bebas cemas. Kantor kita lemot sekali. Kamu ada solusi nggak? Tenang Pak, soal internet saya sudah nemu solusinya. Pakai Nexa aja Pak. Sudah terbukti berpengalaman 10 tahun dengan 2.000 lebih pelanggan perusahaan. Oh ya, oke deh. Aku percaya sama kamu. Terus ini soal pengembangan software dan pengelolaan data center perusahaan kita bagaimana? Aman Pak, jangan panik. Tenang. Ada Nexa loh Pak. Loh, kok Nexa lagi sih? Iya Pak, Nexa ini memiliki berbagai macam layanan dengan kualitas yang sangat cocok untuk perusahaan kita. Mulai dari Nexa Talk, Nexa App, Nexa Data, Nexa Digital, dan masih banyak lagi. Lawang acara Expo minggu kemarin itu kita pakai Nexa Organizer. Wah, lengkap ya. Ya udah, mulai sekarang kita MOU full dengan Nexa ya. Nexa menghadirkan layanan kualitas terbaik untuk bisnis korporasi dan sektor pemerintah dengan solusi teknologi yang inovatif dan komitmen total solution untuk menghadirkan connected future. Info selengkapnya Instagram @nexanet.id, telepon 02485099595, website www.nexa.net.id. Nexa, next level experience. Waktunya boleh sama, tapi pada momen sarapan, gaya dan menu para newsmaker bisa beda-beda. Ada menteri yang melakukan ritual sholat setelah sarapan. Biasa sih sarapan, sholat duha, ya begitu berangkat. Ada birokrat senior yang memilih sarapan di kantor. Kalau pagi belum sempat sarapan tapi nanti kemudian sarapannya di kantor. Ada juga ketua lembaga negara yang sarapannya tidak terpola. Sarapan saya tidak terpola ya, kalau saya sih sebetulnya bagaimana istri menyiapkan saja. Kepala daerah ini pernah memilih sarapan bersama anak buahnya. Belakang ini banyak pohon kelor, jadi tadi saya minta dimasakin sayur kelor, sekali baru dipetik, 5 menit masak selesai. Saya ajak seluruh tim sarapan. Yang ini dokter senior yang tidak mau pilih-pilih menu sarapan. Baik, ngomong-ngomong soal sarapan, biasanya kan kalau dokter sangat sangat betul-betul hati-hati betul untuk menu sarapan gitu ya. Biasanya begitu ya dok ya. Tapi kalau saya enggak kok. Oke. Yang sarapannya El Sinta juga ada loh. Misalnya langganan koran banyak, mungkin ada 5-6. Kemudian juga khususnya El Sinta, kalau saya berangkat dari rumah ke kantor, saya di mobil selalu mendengarkan El Sinta. Penasaran kan dengan keseruan selengkapnya? Ikuti sarapan para newsmaker dalam Power Breakfast setiap Senin pada pukul 7 hanya di media sosial dan jaringan Radio El Sinta. Dari tadi mondar-mandir kenapa sih Pak? Gini Bu, selama pandemi usaha kita omsetnya turun dan kita telat bayar iuran JKNKIS 4 bulan. Gimana ya? Kata tetangga kita ikut rehab aja. Rehabilitasi? Rehab itu program BPJS Kesehatan yang memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKNKIS secara bertahap. Bener Bu? Iya Pak, kita peserta JKNKIS pekerja bukan penerima upah. Dengan tunggakan lebih dari 3 bulan bisa ikutan program rehab ini. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan. Caranya Bu? Tinggal daftar di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Nah, setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan kita aktif kembali. Alhamdulillah ada kemudahan pembayaran tunggakan iuran JKNKIS. Ibu mau download aplikasi mobile JKN dan masuk ke menu program rehab untuk bayar tunggakannya secara bertahap. Manfaatkan program rehab, rencana pembayaran bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKNKIS. Dengan gotong royong semua tertolong. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Sinta News and Talk.
Kembali lagi kita masih ngobrolin berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan ya, pendengar ya. Jadi ada 2 BPJS memang, Ketenagakerjaan sama Kesehatan. Ini kalau kesehatan memang khusus, nanti yang kesehatan kita juga udah biasa talkshow dengan BPJS Kesehatan. Yang satu ini BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita fokus ke masalah jaminan sosial tenaga kerja. Dulu namanya jam sostek ya, benar ya? Betul Baik. sekali. Ada pendengar tadi sudah curhat Bu, sepertinya perlu ditanggapi nih Bu. Ada Pak Tri tadi ya, Pak Tri di... Pak Tri apa Pak Dida? Pak Tri ya? Pak Tri ya, di Kuda Payung, silakan. Ya, terima kasih Mas Yuniar. Jadi Pak Tri mungkin ini juga untuk pendengar setia yang lain, bahwa untuk jaminan hari tua ini banyak faktor. Ya, karena tadi beliau menyampaikan ada perbandingan ya, ada komparasi dengan rekannya yang usia masa kerjanya berbeda, tetapi JHT-nya juga berbeda. Nah, ini yang pertama adalah yang mempengaruhi JHT itu adalah upah. Ya, jadi upah yang dilaporkan kepada badan penyelenggara. Nah, kemudian yang kedua pasti masa kerja. Ya, kemudian yang ketiga sebetulnya kalau bicara iuran itu rate-nya sama semua. Jadi untuk jaminan hari tua itu iurannya adalah 5,7% dari upah. Nah, ini cuman kita nggak bisa buka ini datanya beliau untuk membandingkan, menyandingkan upahnya. Ya, jadi itu faktor yang utama terkait dengan perhitungan JHT yang diterima kembali oleh peserta. Nah, kemudian tadi beliau juga sampaikan ada saldo ya, saldonya cukup lumayan sekali ini. Jadi nanti kalau Pak Tri nggak tahu sudah ambil atau belum, tapi kemudahan pengambilan jaminan hari tua ini sekarang sudah harus familiar dengan para peserta ini. Jadi kalau peserta mau mengambil JHT-nya itu sebetulnya tidak perlu repot-repot ke kantor. Ya, apalagi nanti kalau kantornya jauh ya Mas Yuniar, perlu biaya, perlu waktu, perlu tenaga gitu ya. Jadi sudah ada aplikasi yang kita bangun, jadi untuk mengambil hak JHT itu cukup bisa dilakukan di rumah, yaitu dengan Lapak Asik. Iya, layanan yang itu serba cepat, tinggal persyaratannya diupload, kemudian nanti ada sedikit diperlukan komunikasi dengan tim kami. Kalau dirasa sudah cukup, itu bisa langsung dibayarkan ke rekening tenaga kerja. Itu cukup mudah sekali dan cepat sekali. Baik Bu, saya mau tanya lagi Bu, karena kita juga ada keterbatasan waktu ya, mungkin hanya sekitaran 10 menit lagi nih kita berbincang. Saya mau tanya berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan ini kan selama ini dikenal hanya buat orang kantoran. Ya, apakah bisa yang tidak kerja kantoran itu bisa memperoleh BPJS Ketenagakerjaan agar kita yang sudah kerja keras ini bisa bebas cemas Bu? Iya. Yang pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Semua bisa. Jadi kalau betul Mas Yuniar, jadi kalau dulu saya bicara dulu itu waktu kita masih jam sostek itu rata-rata pesertanya adalah peserta yang benar-benar ada pemberi kerjanya. Jadi penerima upah ya, yang di kantoran lah gitu ya, yang ada hubungan industrial, hubungan kerjanya itu yang menjadi peserta. Nah, sekarang sudah sangat terbuka, jadi apapun pekerjaannya gitu ya, yang terpenting adalah mempunyai aktivitas dan kegiatan yang menghasilkan sebuah ekonomi, nilai ekonomi, ya, mau ojol, mau warungan, mau jual es pakai gerobak ya, mau jual bakso, mau jadi petani, nah ini semuanya bisa. Nah, jadi semua pekerja pada prinsipnya memerlukan jaminan sosial. Nah, jaminan sosial ini yang tentu secara programnya juga masih bisa menyesuaikan. Karena kalau untuk yang mandiri atau bukan penerima upah ini, program wajibnya adalah kecelakaan kerja dan kematian. Kecelakaan kerja dan kematian. Betul, dengan iuran per bulannya mulai dari 16.800. Ya. Wah, ramah di kantong banget Bu. Ramah sekali. Ramah di kantong dengan berjuta manfaat. Iya. Nah, untuk kemanfaatan sama, jadi kemanfaatan manakala terjadi risiko kecelakaan kerja seperti kami sampaikan di awal tadi. Kemudian kalau meninggal dunia, risiko meninggal dunia juga sama, yaitu 42 juta kepada ahli waris. Ya, berikut juga kalau sudah mengikuti
tidak terputus-putus sampai 3 tahun memberikan perlindungan melalui iuran aktifnya, itu otomatis beasiswanya kepada ahli waris anaknya diberikan juga. Oke, jadi nggak cuma Anda yang bekerja di kantoran, betul sekali, baik PNS ataupun swasta, tapi juga mandiri, bekerja mandiri, itu bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dengan hanya iuran 16.000. Mulai 16.800. Oke, bisa nanti ada berjenjangnya ya Bu. Iya. Oke, ada pendengar sudah menunggu Bu. Ada Pak Ahmad di Semarang, kita akan tahu apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad. Pak Ahmad, selamat siang. Selamat siang Mas Junior Radio El Cinta Semarang. Ya, selamat siang Pak Ahmad. Semangat sekali. Pak Ahmad, pengen silakan agak singkat aja Pak Ahmad ya. Oh gitu, oke. Ya, silakan. Kebetulan ini saya juga pekerja karyawan ya, Ibu siapa tadi? Ibu Multanti dari Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda. Kalau yang pertama Bu Tanti, bisa nggak ya saya ini sebagai karyawan swasta itu dari kantor saya nggak ada BPJS Ketenagakerjaan, adanya BPJS Kesehatan. Saya daftar sendiri begitu. Adakah jenjang-jenjangnya seperti kayak BPJS Kesehatan yang daftar mandiri? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya sudah sekian tahun, entah 15 tahun, 10 tahun saya jadi anggota, apakah bisa saya cairkan uang itu, misalnya ada keperluan tertentu, entah operasi apa, atau anak saya butuh biaya kuliah atau seperti apa, apakah bisa? Mungkin demikian majunya dan nanti dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya selalu selamat siang. Selamat siang ya, terima kasih ya Pak Ahmad, semangat sekali Pak Ahmad ya. Silakan ditanggapi Bu. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Jadi untuk kepesertaan ini kita harus pastikan kalau Bapak punya usaha, punya aktivitas itu bisa mendaftar. Bisa mendaftar, bisa mendapatkan jaminan sosial ini. Ya, pasti proses pendaftaran juga mudah ya, cukup Bapak menyampaikan kepada badan penyelenggara melalui kantor ataupun melalui online ya. Jadi bisa mendaftar sendiri untuk yang bukan penerima upah. Nah, kemudian tadi apakah nanti jaminan hari tuanya bisa diambil? Bisa, selama Bapak mengikuti program yang bukan hanya kecelakaan dan kematian, tetapi jaminan hari tuanya juga diikuti. Nah, kalau ada keperluan misalkan mau diambil silakan, tapi dengan catatan nanti untuk pelaporan secara administrasi itu harus sudah nonaktif. Ya, jadi kalau sudah nonaktif silakan mau diambil bisa. Oke, gitu. Jadi harus nonaktif dulu. Kalau mandiri nonaktifnya gimana Bu? Mandiri nonaktifnya adalah dengan tidak membayarkan iuran. Itu secara otomatis nanti akan nonaktif, kemudian hak JHT bisa diambil. Dan manakala masih selanjutnya masih bekerja mempunyai kegiatan, sebaiknya tetap mendaftar kembali. Jadi kayak semisal driver ojol itu bisa, petani bisa. Bisa. Saya seorang MC gitu bisa. Sangat bisa. Pengacara, dokter semua berarti bisa tercover begitu ya. Semua profesi. Ya. Baik. Kasih bocoran dong Bu berkaitan dengan pekerja Indonesia. Ini apakah sudah semua tercover BPJS Ketenagakerjaan atau bagaimana, Bu Multanti? Kalau semua belum ya, karena khususnya yang bukan penerima upah ini kan perlu edukasi ya. Jadi pada prinsipnya keinginan dari program BPJS Ketenagakerjaan ini ya semuanya terlindungi, baik pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah. Nah, yang masih banyak belum terlindungi karena ini iurannya juga mandiri, itu adalah yang bukan penerima upah. Nah, mungkin melalui kita bincang-bincang melalui El Cinta ini bisa semakin mengedukasi para warga, para masyarakat pekerja di Indonesia, dan mudah-mudahan para pekerja ini akan sadar betul akan kebutuhan sebuah jaminan sosial dan nanti bisa segera menghubungi BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Oke, baik. Dengan adanya tantangan seperti ini, kira-kira apa yang akan langkah yang ditempuh oleh BPJS Ketenagakerjaan ini atau BPJS Sostek ini, Bu? Ya, yang pasti adalah sosialisasi masif. Terus disosialisasikan dengan terus disosialisasikan, mau melalui kelurahan ya, kecamatan, kemudian melalui mitra-mitra kami ya yang ada di pemerintahan. Ini termasuk yang melalui sosialisasi radio, ini juga menjadi salah satu konsen kami dengan harapan tadi supaya kemanfaatan dari program ini benar-benar menjadi perhatian para masyarakat pekerja dan kemudian jaminan sosial ini dijadikan sebuah kebutuhan
Ya, pasti sesuai dengan tema hari ini, kerja keras bebas cemas. Ya, jadi biar lebih produktif lagi ini Mas Junior. Jadi kita nggak cemas lagi ya? Iya, nggak bakal cemas Mas. Iya. Mungkin kita boleh bertawakal atau kepada Allah atau Tuhan ya, tapi kita terus ikhtiarnya lewat BPJS begitu ya? Iya. Artinya begitu, karena negara harus tetap melindungi masyarakatnya, salah satunya dengan BPJS ketenagakerjaan ini. Kalau semisal begini Bu, ada yang terlewat, semisal Mas Andreas nih punya ART. Iya. Itu bisa di BPJS kan? Atau gimana? Bagaimana Bu itu Bu modelnya Bu? Jadi Mas Andreas punya ART ya. Mas Andreas sendiri pun bisa mendaftarkan melalui Mas Andreas sendiri menggunakan JIMO, Mas, Jam Sostek Mobile. Nah, kalau Mas Andreas sudah peserta, itu Mas Andreas wajib mengaktifkan JIMO-nya. JIMO ya namanya. Ya, Jam Sostek Mobile. Di situ kemanfaatannya cukup banyak, fiturnya cukup lengkap. Jadi bisa salah satunya mengambil hak JHT. Kalau tadi beliau Pak Tri ya. Pak Tri kalau misalkan saldonya yang karena sudah di atas 10 juta tidak bisa menggunakan. Tapi untuk peserta yang masa kerjanya baru sebentar, kemudian tabungannya di bawah 10 juta, itu bisa diambil melalui JIMO tadi. Ya, kemudian di situ juga bisa untuk fungsi kontrol. Apakah kalau yang bekerja dengan melalui penerima upah, itu bisa mengkontrol iurannya juga. Ya, apakah iurannya sudah dibayarkan oleh pemberi kerjanya, kemudian berapa upah yang dilaporkan. Nah, tadi Pak Tri kalau pengguna JIMO pasti beliau tahu upah yang dilaporkan. Nah, kemudian menjawab tadi yang disampaikan Mas Junior terkait dengan ART, Mas Andreas bisa juga mendaftarkan ART-nya melalui program Sertakan. Sertakan? Iya, di fiturnya juga ada daftar BPU. Ya, nanti tinggal dimasukkan NIK-nya, muncullah kode pembayaran, silakan dibayarkan melalui kanal yang cukup cukup banyak ya. M-banking bisa. Kalau sekarang kan rata-rata males bergerak ya Mas ya. Jadi gerakannya adalah gerakan jari ya, 2 jari jempol kita itu sudah menjawab semuanya. Nah, silakan setelah dibayar nanti akan kami kirimkan kartunya untuk bukti pertanggungjawaban bahwa Mas Andreas sudah mendaftarkan ART-nya. Luar biasa ya. Keren banget nih ya. Berarti sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS ini jelas sekali manfaatnya. Ini bukti negara hadir di tengah-tengah kita. Betul. Nah, kalau berkaitan dengan JIMO tadi, ini kan bisa mendaftar Bu. Daftarnya berarti bisa lewat apa saja dan bagaimana Bu? Bisa langsung daftar sendiri atau bisa lewat agen begitu barangkali? Yang bukan penerima upah ini sebetulnya bisa didaftarkan sendiri ya, melalui JIMO tadi atau melalui agen. Nah, kalau agen ini juga agen resmi ya Mas ya. Artinya memang ada kemitraan dengan BPJS Ketenagakerjaan secara legalitasnya. Kemudian mau mendaftar melalui agen pun juga bisa ya, yang belum terjangkau atau mungkin belum pengguna JIMO ya, ada kesulitan mendaftarkan bisa. Atau kami juga menggandeng perbankan Mas melalui agen 46, kemudian ke PT Pos juga bisa. Sekarang sudah banyak sekali kanalnya ya, jadi melalui BRI juga bisa ya, dengan brillingnya. Itu silakan nanti mendaftar sendiri pun juga bisa melalui website yang ada. Ya, jadi sudah kanalnya cukup banyak sekali. Ya, tidak ada isu ya Mas ya, daftarnya susah, bayarnya susah gitu ya. Iya. Jadi bisa semuanya bisa mudah ya, langkahnya mudah, bisa online bisa ke agen bisa. Ya, ini artinya kita semua bisa kerja keras ya, juga bebas cemas. Bisa daftar di BP Jam Sostek, pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Kira-kira begitu ya Bu ya? Betul sekali. Oke, di sesi terakhir ini kira-kira Bu, ada pesan buat pendengar? Mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan ke pendengar El Sinta. Nanti juga kita akan tayangkan di YouTube ya. Kalau teman-teman atau pendengar El Sinta yang belum sempat mendengarkan dari awal, nanti kita akan tayangkan juga di YouTube. Ada pesan yang boleh disampaikan mungkin di akhir ini. Silakan Bu Multanti. Iya. Yang pasti terima kasih sekali nih Mas, kesempatannya kita bisa sharing ya informasi kepada seluruh pendengar setia Radio El Sinta, dan mudah-mudahan didengarkan oleh para masyarakat pekerja khususnya di Kota Semarang dan sekitarnya gitu. Kemudian pesannya dengan kemanfaatan yang cukup besar, dan kita bangun, kita dorong semua para masyarakat pekerja itu untuk segera mendaftarkan diri
memberikan jaminan sosial kepada diri sendiri dan keluarga, dan pastikan bahwa kalau kita bekerja kita mempunyai jaminannya, yaitu melalui BPJS Ketenagakerjaan, baik yang penerima upah maupun yang bukan penerima upah. Nah, kami siap membantu, memberikan layanan, kemudahan, dan juga yang utama adalah tadi sosialisasi manakala diperlukan. Kami siap untuk bersama dengan masyarakat dan warga. Mungkin itu Mas Junior. Baik, terima kasih Bu Multanti sudah hadir berbincang bersama El Sinta pada kesempatan kali ini, dan juga terima kasih pendengar yang mau bergabung bersama kami. Kami masih akan hadir terus ya. Nanti kita akan nantikan lagi perbincangan bersama Ibu Multanti di kesempatan-kesempatan berikutnya. Yang belum mendengarkan atau sempat terlambat, nantikan juga ya program kami ini masih akan kita putar ulang di YouTube-nya El Sinta, Radio El Sinta Semarang, ataupun juga di aplikasi podcast di Spotify, Noise, dan juga Anchor. Saya undur diri, selamat siang, sampai jumpa.